Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, apa kabar semuanya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa Bray, saya selalu ditemani kopi hitam ya, di setiap kegiatan ya. Bray, ngomong-ngomong soal kopi, ya kan, tentunya para pecinta dan penikmat kopi sudah tidak asing lagi dengan dua nama ini ya, Robusta dan Arabica. Ya, bahkan kita di tempat-tempat nongkrong bareng teman-teman, ya kan, di kafe-kafe, ya, banyak menu spesial kopi, ya, diantaranya mungkin espresso, kopi latte, double espresso, ya kan, ataupun juga kopi luwak yang menjadi kopi paling mahal saat ini ya, yang berasal dari Indonesia kalau nggak salah, ya kan. Ya tentunya kita nggak cuma minum kopinya aja, ya mungkin kita harus cari tahu juga siapa sih orang yang pertama kali menemukan kopi, di mana, tahun berapa, dan kenapa sampai sekarang ini dinamakan kopi ya. Bentar lagi kita akan lihat videonya ya, siapa sejarahnya orang yang pertama kali menemukan kopi. Yuk kita simak videonya. Jangan pernah melupakan sejarah. Ya betul. Di Zibus Channel ya. Kisah Syekh Asyadzili, penemu kopi pertama kali. Syekh Asyadzili. Kisah pengembaraan seorang muslim selalu tidak terlepas dari kopi. Kemanapun orang muslim menyebarkan agamanya, kopi selalu dibawa. Namun sekarang, kopi bukan hanya minuman para wali atau mualim saja. Minuman khas ini sudah dinikmati semua orang dari berbagai agama dan lapisan. Ya, betul sekali. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara di dunia. Lalu, siapa sebenarnya penemu kopi ini? Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Husaini Al-Hadrami dari marga Al-Aidrus 1070 Hijriah sampai 1113 Hijriah. Dalam kitabnya Innasus Sofwa bi Anfasil Gahwa mengatakan biji kopi baru ditemukan akhir abad ke-8 Hijriah. Di akhir abad ke-8 Hijriah di Yaman ya, ditemukannya biji kopi ini oleh Imam Abul Hasan Ali Asyadzili. Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Muhammad Disa'in. Nasabnya bersambung hingga kepada sahabat bernama Khalid bin Asad bin Abil Is bin Umayyah Al-Akbar bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Husay. Informasi dari Madras Rabit menyebutkan beliau adalah pengikut Thariqat Syadziliyah, bukan pendirinya, karena pendiri Thariqat Syadziliyah Al-Imam Qutb Sayyidina Abi Hasan Asyadzili bin Abdullah bin Abdul Jabbar Al-Hasani Asyadzili radhiyallahu an bersambung nasab kepada Rasulullah alaihi wasallam, telah wafat pada tahun 828 Hijriah. Dalam penemuan biji kopi, Imam Abul Hasan Asyadzili mendahului Imam Abu Bakar Al-Aidrus, sehingga Imam Abul Hasan adalah penemu biji kopi, sedangkan Imam Abu Bakar Al-Aidrus adalah penyebar kopi di berbagai tempat. Beliau mengubah syair mengenai kopi sebagai berikut. Wahai orang-orang yang asyik dalam cinta sejati dengannya, kopi membantuku mengusir kantuk. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, kopi mengingatkanku taat beribadah kepadanya dikala orang-orang sedang terlelap. Qahwah ini atau kopi. Qaf adalah kut, artinya qahwah ya. Ha Kopi itu Buddha, dalam bahasa Arab disebut Waw qahwah. adalah wud, cinta, dan ha adalah hiyab,
pengusir kantuk. Janganlah kau mencelaku karena aku minum kopi, sebab kopi adalah minuman para junjungan yang mulia. Biji kopi berasal dari tanah Arab, dan kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab qahwa yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya kopi digunakan sebagai Berenergi makanan tinggi. berenergi tinggi. Kata qahwa kemudian menjadi populer di Eropa sebagai kafe yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi inilah yang disebut dalam bahasa Kita menyerap Indonesia dari bahasa Belanda ya. kata kopi yang kita kenal Dalam bahasa saat Belanda ini. coffee, Kisah dan penemuan kita serap menjadi Syekh Ali kopi. bin Umar As-Sajili Al-Yamani di Indonesia dikenal sebagai Syekh Abdul Hasan As-Sajili. Kisah penemuan kopi pertama kali berawal dari perjalanan beliau. Dikisahkan ketika beliau dalam perjalanan untuk uzlah dan khalawat mengasingkan diri dari berbagai hiruk pikuk dunia. Beliau terus berjalan sepanjang hari. Saat malam hari datang, beliau tiba-tiba di suatu daerah yang memiliki pepohonan lebat. Tempat itu juga dipenuhi dengan binatang liar dan buas. Maka Imam As-Sajili memutuskan untuk memanjat suatu pohon yang tinggi untuk menghindari serangan binatang buas. Ketika sampai di atas, beliau menemukan pohon dipenuhi dengan buah-buahan yang berupa biji-bijian kecil. Lalu beliau memetiknya dan memakannya. Anehnya, setelah itu beliau tidak merasakan kantuk sama sekali sepanjang malam. Saat pagi menjelang, beliau mengambil kembali beberapa dari biji-biji tersebut untuk dimakan di dalam perjalanannya dengan tujuan menghilangkan rasa kantuk. Ketika biji-biji itu mulai kering, beliau tidak langsung memakannya, melainkan memanggangnya terlebih dahulu di atas api, kemudian menyeduhnya dengan air dan meminum air seduhan tersebut. Akhirnya menyebarlah minuman kopi ke berbagai penjuru negeri. Setelah sekian lama minuman kopi dikenal di bumi Arab, terjadi perdebatan pendapat di antara para ulama. Terjadi perdebatan ya hukumnya. tentang hukum Beberapa ulama kopi berpendapat ini. tentang keharaman kopi dan sebagian mereka menghalalkannya. Perbedaan ini terus berlanjut hingga terjadi perdebatan serius antara ulama dan fitnah pun beredar di negeri Syam. Lantas hal itu dihentikan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dengan berfatwa akan kehalalannya. Lalu beliau bersyair dengan 2 bait syair. Biji kopi itu halal, sungguh mereka para pelarang telah melarangnya. Bagaimana bisa mereka menyatakan hal itu haram, sedangkan aku meminumnya? Akhirnya pendapat Syekh Abdul Ghani itu dikuatkan oleh seorang ulama yang bermimpi bertemu baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, beliau menanyakan perihal perkara kopi itu kepada Nabi. Bagaimana hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malaikat akan terus senantiasa memintakan ampun bagi si peminum kopi selama aroma rasa kopi tersebut masih tersisa di mulutnya. Allahu a'lam. Imam Najmuddin Al-Ghazi berkata dalam kitab Al-Qawaqid Asy-Syairah fi A'yan Al-Mi'ah Al-Ashirah bahwa orang yang pertama kali menjadikan kebiasaan minum kopi sebagai minuman berkhasiat adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Sahibur Ratib Kubra Al-Idrus. Beliau membuat racikan kopi dari buah pohon bun. Para ahli sejarah menyebutkan abad ke-13 kopi menyebar ke Afrika Utara, negara-negara Mediterania dan India pada abad 14 dan 15. Budaya minum kopi menyebar di Turki, Mesir, Syria, Persia. Sedangkan di Indonesia
sejarah kopi tidak lepas dari masuknya Belanda yang membudidayakan tanaman kopi pada tahun 1696 sampai 1706. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik ya sejarah orang yang pertama kali menemukan kopi tadi ya. Ya, beliau adalah Syekh Abul Hasan Ali As-Sazili ya. Orang yang pertama kali menemukan biji kopi dan orang yang pertama kali menyebarkan kopi ini yaitu Imam Abu Hasan Al-Idrus ya, ke berbagai tempat. Ya, kopi ini sampai-sampai dia bersyair ya, Imam Abu Hasan Al-Idrus ini, bahwa kopi itu membantu menghilangkan rasa kantuk dan membuatnya giat dalam beribadah di saat orang-orang tertidur pulas ya, atau yang sering kita sebut dengan sholat tahajud sekarang ini ya. Ya, dan kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwa ya, yang artinya kof ya adalah kut, artinya makanan, dan hak itu adalah huda ya, petunjuk, wow cinta, dan hak hiam yaitu pengusir kantuk ya. Jadi kohwah itu artinya ya kekuatan. Kemudian di abad ke-13 barulah kopi ini tersebar di daerah Afrika. Dari abad ke-14 tersebar di India, di Asia ya. Bahkan di Indonesia masuknya kopi ini di tahun 1696 ya, dikarenakan ya dari kolonial Belanda yang menanam kopi ini di Indonesia ya. Dan kohwa ini diambil dari bahasa Arab yang kemudian ya populer di Turki dengan nama kafe tadi. Setelah itu di Belanda dengan nama kopi, dan diserap dari bahasa Belanda tadi ke Indonesia menjadi kopi ya. Itulah sejarah singkat tentang kopi ya, yang kita nikmati sekarang ya, dengan berbagai jenis macam menu kopi sekarang yang ada ya. Bagaimana menurut kalian ya? Kalau ada informasi tentang sejarah kopi atau yang lainnya ya, yang belum saya ketahui ya, tolong ketik di komen ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.